Dan tetap ketua partai ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh, sampai saat ini nggak dipundur kan? Nggak? Saya seorang kesatria. Mungkin mereka lupa, mereka ini hanya tenaga outsourcing jongos rakyat 5 tahun yang 5 tahunan. Iya. Kalau sekarang kan luar biasa ini, ditelepon aja susah, Berarti di seolah-olah WA aja dibalas enggak. Kan hebat itu mereka. Mereka pikir siapa? Nanti kena batunya. Nah, terkait pilkada, saya mendapatkan tugas juga dari partai untuk mempersiapkan diri maju dalam bursa pilkada bupati besok. Di caleg yang terpilih atau anggota DPRD yang terpilih ini tidak harus mengundurkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Untuk podcast kali ini pemirsa, kita akan berbincang-bincang nih sama Ketua Partai Gerindra, yaitu Bapak Haji Dede Ismail, seorang tokoh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang tokoh kontroversial nih di perpolitikan Kuningan. Bisa aja. Tadi kita habis takjil, atur nuhun ya Pak Haji. Sama-sama, Pak Haji. Bukber takjil enakin lah bareng jeung Pak Haji mah. Aman, bukan uang APBD. Pak Haji, kita akan ini nih mengulas kembali pemilu yang kemarin nih Pak Haji. Kemarin sempat juga kan Pak Haji tertangkap kamera tuh sebagai bagian dari apa ya istilahnya, mungkin korban peserta, itu ya, peserta pemilu yang jadi korban atau gimana? Enggak, bukan jadi korban. Hanya diluruskan peserta pemilu yang kurang puas atas sikap unsur penyelenggara pemilu. Oke, itu yang kurang puas, tapi ternyata memang tidak terproses ya Pak Haji. Betul. Ketidakpuasan itu Ya, tidak terakomodir. ya kita menyampaikan keberatan, kemudian mohon jeda waktu untuk sanding data, tapi tidak digubris Sama KPU dan Bawaslu. dan Bawaslu-nya ya. Itu alasannya kenapa Pak Haji? Ya, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, Pak Deden. Tapi sebelumnya saya menyapa pemirsa Kuningan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kuningan Mas yang dimuliakan Allah. Amin. Dalam masih bulan suci Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Amin. Kita mendapatkan rahmat Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk menyingkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deden, terima kasih sebelumnya. Saya sudah diundang Iya. ke podcast Kuningan Mas. Diajak Padahal diajak bukber di kantor Kuningan Mas. Ya. Dan alhamdulillah hampir 2 tahun katanya Pak Deden di sini, saya baru menginjakkan langkah Benar. menyambung silaturahim. Kenapa? Karena ada hubungan emosional. Saya sebagai pelaku politik, atau kalau di Gerindra ini pejuang politik yang harus melakukan konsolidasi, sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah media pers Kuningan Mas. Dan saya doakan di bulan suci Ramadan ini Kuningan Mas semakin eksis, semakin maju, semakin mendapatkan penilaian yang positif dan sangat baik sekali dari warga masyarakat tentang kepuasan berita-berita yang saat ini. Dan dari awal saya kenal Pak Deden masih belum di Kuningan Mas, masih bekerja, sekarang sudah banyak berubah. Mudah-mudahan Pak Deden beserta kru semua yang ada di sini, termasuk Kuningan Mas khususnya, bisa memasuki tahapan digital teknologi.
pers yang menurut pandangan saya ini adalah pencetus awal media online di Kabupaten Kuningan. Ini pengetahuan saya, dan saya doakan semoga semakin sukses. Amin, amin. Hatur nuhun Pak Haji. Itu Pak Haji langsung bahas itu yang apa? Yang kemarin tuh ya kan Pak Haji itu ketua Partai Gerindra yang kemarin sempat 7 kursi ya Pak Haji. Ya. Ternyata sekarang cuma 6 kursi itu. Itu masuknya kegagalan atau apa tuh Pak Haji? Saya kira ini mungkin hoki yang kurang beruntung rasanya. Artinya dari suara Gerindra tahun pemilu 2019 yang sejumlah 67.000 Pak Deden, sekarang di pemilu 2024 kita naik jadi 87.000 lebih, jadi naiknya 20.000. Oh ya, tapi nggak jadi kursi. nggak jadi kursi. Ambil contoh dapil 2 selisih sedikit, sehingga kita gagal untuk menambah 1 kursi. Iya, selisih cuma 31 ya, kemarin ya. kurang lebih seperti itu, di bawah 100. Kemudian di dapil 3, Dapil 3. nah kita juga suara tidak nambah, sekitaran 16 ribuan. Kemudian kita tereliminasi dari metode perhitungan Sandling. Iya. Nah, terus di pemilu 2004 ini memang pemilu yang sangat luar biasa brutal. Mestinya juara kedua kalau gitu ya Pak ya. Enggak, setelah juara 3. PDI. PKB 91.000. Oh PKB Ya, PKB. jadi suara PDI 124.000. Kemudian suara PKB 91 ribuan. Kemudian suara Gerindra 87.000 lebih. Kemudian PKS 81.000. Kemudian Golkar 77.000 dan seterusnya. Dunia. Jadi kita urutan ketiga di perolehan suara, tapi hokinya kurang beruntung. Akhirnya kita tidak mendapatkan kursi pimpinan. Tapi apalah artinya kursi pimpinan, yang penting kita juga harus patut kita syukuri pemilu yang kali ini saya masih dipercaya jadi jongos rakyat, jadi babu rakyat yang keempat kalinya. Ya, 5 tahun ke depan ya. Insya Allah gitu. Dan tetap ketua partai ya Pak ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini nggak dipundur kan? Nggak. Saya seorang kesatria. Apa yang pernah saya rilis dulu di media, bahwa apabila saya gagal, yang Iwan Bule itu yang Iwan Bule, saya siap mundurkan diri sebagai ketua DPC Partai Gerindra. Dan itu saya sudah sampaikan ke beliau yang bersangkutan. Dan alhamdulillah beliau menanggapinya, kalau Gerindra dipegang oleh yang lain mungkin tambah hancur. Ke beliau tuh ke Pak Prabowo. Pak Iwan Bule. Pak Iwan Bule-nya. Sebagai tanggung jawab saya, bahwa saya tidak bisa mengantarkan beliau. Tapi insya Allah semua ini kan semua ada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pemilu yang kita lalui kemarin ini banyak kejanggalan dari unsur penyelenggara pemilu lah. Baik itu dari Bawaslu maupun dari KPU. Nah, konsepnya yang sempat viral, saya mencak-mencak, itu salah satunya saya hanya ingin meminta kesempatan untuk sounding data. Sanding data gitu kan ya. Sanding data di rekapitulasi kecamatan yang sudah selesai, kan ada jeda waktu untuk perbaikan. Nah, saya beberapa kali meminta kesempatan kepada PPK, dihubungin aja susah, nggak diangkat itu. Siapanya? PPK-nya. PPK-nya. Kemudian saya kontak Panwascam juga demikian. Kemudian saya meminta tanggapan juga ke Bawaslu, ya, ke Bawaslu melalui komisioner maupun ketua. Itu jangankan ditelepon, di WA aja diangkat enggak, apalagi dibalas. Ini kan keterlaluan sekali nih. Jajaran komisioner Bawaslu nih. Mungkin dikiranya mau intervensi mungkin. Saya tidak lah, saya ini pengalaman. Teman-teman komisioner Bawaslu yang sekarang duduk itu, mereka kan terdiri dari anak-anak muda. Ya. Mereka belum terjun politik, saya sudah duluan.
terjun politik gitu loh. Nah, saya sampaikan seperti itu. Jadi mereka belum mengerti politik, saya sudah lebih duluan karena usia saya jauh di atas mereka. Nah, di komisioner Bawaslu pun, KPU pun, saya sampaikan demikian. Ada yang ketua KPU-nya juga sulit sekali untuk dihubungin. Saya juga nggak ngerti apa peranan teman-teman komisioner KPU dan Bawaslu ini sesulit itu. Padahal mungkin khawatir dipresur gitu, atau gimana, Pak Haji? Negara ini sudah membuat satu perundang-undangan regulasi yang pasti. Ya. Baik itu ada di per Bawaslu, per KPU maupun undang-undang pemilu. Kan semua dilindungin. Iya, iya. Kemudian regulasi lagi asas demokrasi dan konstitusi. Apalagi kami Partai Gerindra, saya sebagai ketua Partai Gerindra ini mempunyai hak konstitusi, mempunyai hak sebagai peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dari proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kuningan. Ya. Tapi alhamdulillah teman-teman juga pernah ketahui saya melakukan audiensi saat pembukaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, kemudian di dalam proses rekapitulasi kabupaten kita juga menyampaikan keberatan. Ya, waktu itu kita naik ada kurang lebih sekitar 7 suara yang berubah, dan pada saat di plan yang lainnya kita nyampaikan kita tidak digubris. Kemudian pada saat proses pencermatan itu sendiri kita meminta sounding data tuh kita juga tidak digubris juga. Nah, akhirnya saya anggap ini penyelenggaraan pemilu yang gagal. Ya. Bukan berarti prosesnya, bukan berarti pemilu yang gagal, tapi prosesnya yang dianggap tidak fair. Apalagi kalau saya kan pengalaman jadi ketua partai ini sudah 4 periode, jadi sudah kenyang gitu. Termasuk ketua partai yang lama di Kabupaten Kuningan. Dan memasuki tahapan pemilu bukan baru sekali, 2 kali, 3 kali, malah ini pemilu yang keempat kali. Ya. Kenapa waktu itu nggak digubris? Kan tuntutannya berarti kan sanding data kan, Pak Haji kan? Nggak nuntut macam-macam gitu. Misalkan merubah apa gitu kan? Enggak. Hanya sekedar sanding data. Sanding data. Tapi ternyata tidak direspon ya. Jadi pada alasannya kenapa tuh, Pak? Sempat ngomong nggak? Saya sendiri sudah menyampaikan keberatan tersebut di dalam pencermatan, mau di dalam rekapitulasi tingkat kabupaten atau selesai pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saya minta waktu. Mungkin menurut pandangan saya diduga ada hal-hal yang disembunyikan. Contoh dari nilai DPT, ya jumlah DPT, ya. DPK, kemudian suara saya masuk. Ini kan banyak perubahan. Yang lebih parahnya lagi, pada saat perubahan itu tidak diparaf, direnpoy Sama oleh saksi di tingkat kecamatan. Nah, sehingga ada hal yang lebih lucu di Kecamatan Cilimus, itu panwasamnya sampai ngomong begini, saya nggak ikutan lah, itu mah nggak terserah. Sama gitu? Iya, amaluna amalukum, sok tanggung jawab masing-masing, seperti itu. Ini kan lucu sekali antara panwascam dengan PPK ini tidak sinkron, dan kita sebagai peserta pemilu ini kan merasa keadilan ini dikebiri. Nah, itulah sehingga saya juga kemarin mengadukan ke Bawaslu provinsi. Hanya kita juga terjebak oleh kuasa hukum saya, terjebak histori dari cerita itu ditulis tanggal 18 saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Padahal yang saya tekankan waktu itu saat rekapitulasi tingkat kabupaten,
Sehingga persyaratan formil masuk, Ya. data C1 hasil saya bawa, kemudian C hasil perbandingan yang dari KPU, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dibawa, tapi syarat materialnya nggak masuk. Syarat materialnya itu 7 hari setelah kejadian. Akhirnya kita ditolak. Oh, Begitu. titi mangsa gara-gara titi mangsa Iya, itu mangsanya ya. itu. Padahal dari laporan yang dibuat itu kan kronologis yang diceritakan. Tapi penekanannya pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten waktu itu hari keempat. Ya. Nah, yang lebih parahnya lagi karena perhitungan DC hasil yang diinput dari saksi di DPC Partai Gerindra itu berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun perubahan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, saya justru berharap nanti pada saat seleksi komisioner Bawaslu maupun KPU yang akan datang melalui ada tanggapan masyarakat, ya saya berharap nanti teman-teman partai lain pun demikian, atau mungkin saya mewakili dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan untuk yang sekarang duduk komisioner Bawaslu dan komisioner KPU, kita akan melakukan tanggapan masyarakat. Iya. Sehingga jangan sampai terpilih lagi lah. Lebih baik dianggap nggak becus kerja. Nah Pak, berarti kalau gitu Pak Haji itu menganggap bahwa ada kecurangan berarti kan di proses ini gitu. Jadi gini, Pak Deden, pemilu itu kan suatu event, momen, anggap suatu pertandingan dalam memperoleh suara dan kursi, termasuk di pileg maupun di pilpres. Kalau kita yang pengalaman dianggapnya sudah hatam lah mengikuti pemilu ini, kan aneh saja, masa saya peserta pemilu kemudian sudah pengalaman mendikte, memberikan nilai seperti debat pilpres kemarin, itu kan nggak etis. Atau apalagi menjas bahwa yang bersangkutan ini diduga kecurangan. Saya tidak mau berlaku demikian. Tapi saya mempunyai hak untuk sanding data, memperoleh data kebenaran yang ada di C hasil maupun C salinan DPC Partai Gerindra, kemudian disandingkan dengan data C hasil di KPU. Saya minta data C hasil yang di Bawaslu itu dikunci sampai datanya baru itu tidak bisa diakses. Nah itu loh, luar biasa ini. Secara aturan boleh? Boleh. Kan sebagai peserta pemilu kan kita menyatakan keberatan hasil rekapitulasi. Terus kita mau mengadu ke siapa? Ke Bawaslu tidak digubris. Kan wasitnya ya. Ditelepon sulit. Ini kan biadab ini. Pandangan saya. Dan tidak beradab. Mereka digaji dari uang rakyat. Pemilu menghabiskan uang triliunan. Tapi komisionernya ada benang merah, ada pagar tembok yang tebal untuk ditembus. Ini kan sulit sekali, gila. Saya juga baru tahu. Mungkin mereka lupa, mereka ini hanya tenaga outsourcing, jongos rakyat 5 tahun yang 5 tahunan besok terpilih atau tidak kembali. Proses kami langsung luber dalam pemilu. Kalau mereka prosesnya melalui panitia seleksi, ya besok nanti rasakan saja nanti. Kami akan melakukan satu tindakan dalam proses tanggapan masyarakat besok agar yang 5 komisioner Bawaslu ini jangan terpilih lagi. Artinya begini mungkin Pak Haji, berarti meskipun Pak Haji sudah memegang data, dokumen, bukti gitu kan, baik data angka gitu kan maupun kan saya dengar juga kan ada rekaman
dugaan deal-dealan gitu kan, transaksional gitu kan ya. Tapi itu ternyata tidak berlanjut Tuh. ke proses berikutnya ya. Artinya udah aja sekarang teh berhenti aja, dipaksa untuk menerima hasil pemilu ya. Kalau bagi saya, Pak Deden, karena saya juga pengalaman di pemilu bukan 1-2 kali ini, bagi saya kan tidak ada keputusasaan. Toh kita sudah berbuat yang terbaik untuk partai. Kalau hasil akhir kan ada penentunya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang kata saya, metode sunlight ini kan merugikan partai besar. Contoh seperti saya juga, suara besar tapi kursinya di bawah urutan kelima. Ya, Tapi ya nggak ada masalah. Ya. Kalau memang pada akhirnya ya harus kita ikhlas menerima. Tidak semuanya dalam pertandingan itu ada kalah dan menang. Anggap aja saat ini kita harus belajar kembali, sekolah kembali. Kan sekolah itu kan menuntut ilmu sampai akhir hayat. Ya. Betul. Ya. Nah, kalau nanti ke depan kita adu strategi lagi. Ya. Melihat bagaimana caranya kita bisa lebih pandai, lebih cerdik menghadapi strategi atau event politik yang 5 tahun akan datang. Ya. Termasuk kita juga ingin nanti ke depan bahwa proses perekrutan komisioner KPU dan Bawaslu ini benar-benar kita ikut di dalamnya, mengawasi si A, si B. Kalau kemarin kan kita cuek-cuek aja. Saya kira komisioner Bawaslu seperti yang dulu, komisioner KPU-nya gampang yang seperti yang dulu. Bukan gampang dalam artian kerja sama, bukan. Ya. Tapi minimal kita ada keluhan sebagai peserta pemilu ini didengar. Ya. Kalau sekarang kan luar biasa ini, ditelepon aja susah, Berarti di seolah-olah WA aja dibalas enggak. Kan hebat itu mereka. Mereka pikir siapa? Nanti kena batunya. Dulu saya 2013, kita tidak mengulas. Ada salah satu calon komisioner KPU, akhirnya kita melakukan tanggapan masyarakat, oleh panitia seleksi tidak terpilih. Tapi tidak usah sebutkan namanya. Itu 2013 pernah terjadi gitu. Dan nanti teman-teman yang sekarang duduk sebagai komisioner KPU dan Bawaslu akan merasakan bagaimana pencermatan yang dilakukan oleh partai politik. tanggapan mungkin ya, pencermatan ya. Oh ya. Ya pencermatan maksudnya. Nah Pak, kalau misalkan memang sudah ikhlas menerima itu, nah sekarang kan sebentar lagi kita sudah Pilkada. masuk nih Pilkada. momentum pilkada ya. Nah untuk pilkada sendiri Gerindra akan seperti apa nih dengan penurunan kursi yang sekarang 6 kursi? Saya kira kalau untuk kursi ini kan semua juga nggak ada yang bisa. Nggak bisa mengusung sendiri. PDI Atau 9, tidak. harusnya Ya. 10 kan ya. Jadi bagi saya kalau kursi turun 1, saya kira ini bukan prestasi yang buruk saja. Karena mungkin hokinya yang kurang beruntung. Toh suara naik gitu kan. Suara naik. Berarti kecintaan warga masyarakat Kabupaten Kuningan ini buktinya dengan perolehan suara yang naik. Ya. Dan Gerindra berarti masih ada di hati rakyat Kabupaten Kuningan. Nah, terkait pilkada, saya mendapatkan tugas juga dari partai untuk mempersiapkan diri maju dalam bursa pilkada bupati besok di 2024 ini. Oh udah. Udah. Rekom tertulis. Rekom tidak, belum. Karena kan rekom kan juga kan nanti harus diselaraskan. Yang pertama, nanti partai melakukan survei terlebih dahulu, survei di internal maupun survei di eksternal. Kemudian yang kedua terkait koalisi yang dipersiapkan oleh partai politik, Ya. termasuk Gerindra, menjalin lobby-lobby koalisi dengan partai lain. Yang ketiga, nanti bursa di internal terlebih dahulu, karena instruksi dari Ketua Umum Bapak Haji Prabowo Subianto bagi ketua-ketua DPC yang ingin atau punya niatan maju dalam kontestasi di Pilkada 2004 itu pasti dan wajib diprioritaskan oleh gitu. partai.
Jangan sampai kita banyak penumpang mau masuk di bursa pilkada, kemudian mendapatkan tiket, setelah terpilih jadi maling kundang. Dirental. Gitu. Partai Gerindra sesuai dengan arahan Ketua Umum, Capres terpilih, alhamdulillah. Saya juga di dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, walaupun kita selisih hampir 3%. Ya, selisih 3%? Di pemilu presiden, 2% lebih, 3%. Ya, Pak Prabowo sebagai Capres yang notabene-nya salah satu Capres 01 itu lahir di Kabupaten Kuningan, tapi angkanya selisihnya tidak terlalu jauh, 3 sedikit, ya. Jadi menurut pandangan saya ucapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini terima kasih yang sebesar-besarnya ke warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah memberikan pilihannya untuk Capres, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto berpasangan dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, hal yang terkait untuk pilkada, bagi kami Partai Gerindra turun 1 kursi ini tidak masalah. Jadi memang tapi suara naik. Memang Pak Haji berarti disuruh nyalon bupati, disuruh maju. Semua ketua DPC diarahkan untuk menjaring, terutama kalau pribadinya, dirinya sebagai ketua DPC. Tetap ada penjaringan maksudnya, bukan penjaringan itu wajib karena partai kan terbuka, harus dilakukan penjaringan. Jadi bukan hanya tetapi yang diprioritaskan ketua partai. Kecuali kalau ketua partai ini dengan berbagai pertimbangan, ketidaksiapan, ya mungkin rekom itu akan diberikan kepada kader dari tamu gitu. Bisa juga dari luar, tapi gitu ya? Asal ini harus ber-KTA Gerindra terlebih dahulu. Ber-KTA dan hasil surveinya mungkin bagus, ya, bagus. Terus juga yang keempat, ini kan objektivitas dari tingkat survei, jadi popularitas, terus juga elektabilitas itu juga jadi penilaian. Apalagi seandainya kalau kita lihat jadwal tanggal 20 Oktober itu Bapak Prabowo dilantik, insya Allah. Nah, Oktober ya? Pemilu kada ya serentak yang rencananya sesuai tahapan tanggal 27 November. Ini juga akan berpengaruh sekali. Kalau presiden dari kita Gerindra juga pasti dan wajib diperhitungkan. Bercontoh misalkan kalimatnya seperti ini, contoh, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, menyampaikan ke warga masyarakat Kabupaten Kuningan bahwa saya memberi mandat kepada saudara Fulan sebagai calon bupati atau wakil bupati di Kabupaten Kuningan, bla 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 bla. Nah, itu kan juga bisa. Termasuk nanti pada saat di pilkada bisa saja presiden terpilih melakukan kampanye di daerah yang diinginkan oleh beliau. Dibolehkan? Bisa, nggak ada masalah. Kunjungan ke sini, kemudian disambut oleh calon bupatinya, kemudian atau disambut oleh ketua DPC-nya yang merangkap sebagai kandidat misalnya. Mengumpulkan orang, ya semua orang juga kan pengen ketemu dengan presiden, dan itu akan menambah pengaruh elektabilitas ke kandidat di pilkada. Itu. Nah Pak, kalau melihat di Gerindra itu internal, maksudnya kader internal Gerindra kayak akan kader nggak sih Pak? Kayak untuk kandidat, maksudnya kandidat bupati yang sekarang nih, yang sekarang. Kalau saat ini belum ada, cuma saya aja. Oh gitu? Iya. Kan di situ ada yang sekarang caleg jadi aja, misalkan ada ya Bu Sri kan, Pak Sugiono, Agus Sugiono, terus Nur Holis, Toto Hari, Eman. Ya.
sama saya. dan lain-lain kan ya. Nah itu baru satu atau memang nanti penjaringannya gimana? Jadi kan Mekanismenya? gini, mekanisme penjaringan itu kan nanti melalui Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, DPC dulu, Ya. kan tidak langsung diarahkan ke DPD maupun DPP. Nah kalau dalam penjaringan ini kan kita juga kan sebagai ketua partai yang sudah kawakan, sudah malang melintang di dunia persilakan politik ini, Ya. dan semua juga tahu kan terkait popularitas itu juga. Kalau cuma sekedar kader yang hanya berperan di dapilnya saja, gimana nanti di dapil lain? Kan dapil ini ada 5, itu juga pertimbangan. Ya. Jadi tidak semua kandidat caleg terpilih itu punya peluang. Nah itu yang pertama, kan tingkat popularitas dulu Pak. Popularitas, Ya, oke. beda dengan saya sebagai ketua partai yang sudah 4 periode, semua mesin partai di daerah, Ya. di pedalaman semua dapil, kan kita biasa melakukan kunjungan, ya, kunjungan resmi sebagai ketua partai Gerindra dan bisa dikenal oleh lapisan masyarakat, oleh perangkat, oleh kepala desa dan lain sebagainya. Itu juga sebagai bahan pertimbangan. Tapi kalau misalkan ada yang nanya ya Pak Haji, dapil 2 kemarin dapat berapa suara gitu? Itu kan menunjukkan indikator saya itu juga. Saya di dapil 2 ini karena saya memang sudah dipersiapkan untuk nyalon bupati, jadi saya tidak berhitung. Apalagi kan itu ada anak saya di bawahnya. Kalau anak saya aja dapat 3.800 lebih, kemudian saya 4.000 lebih, kalau satu kan udah 7.000 lebih ya. 8.000 lebih. 8.000. Lebih mungkin. Belum istri yang di dapil 3 gitu kan. Ya, itu kan beda lah. Ini di dapil lah. Dapil 2 aja ya, dapil bicara 2. dapil 2. Karena saya kan harus mempersiapkan tadinya di awal itu kan bisa 2 kursi gitu loh. Ya. Jadi kan saya bagi suaranya ke anak saya. Ya. Kalau untuk saya pribadi mah insya Allah lah. Karena ini kan politisi yang sudah ya sebagai jongos lah melayani rakyat sekian tahun. Gitu. Oh jadi peluang besar mah ada di Pak Haji. Nah cuman gini Pak. Karena kan nanti di verifikasi awal, kemudian oleh tim seleksi, ya di Bapilu itu. Kalau misalkan semua orang punya keinginan tapi elektabilitasnya atau popularitasnya di bawah rata-rata kan juga susah. Ya, Uang kan bukan segalanya. Ya. Terus juga kan pengalaman, dedikasi, wibawa, intelektualitas, IQ, kepemimpinan, leadershipnya juga kan harus teruji dulu. Nah Gerindra targetnya K1, K2 nih Pak. Kalau target semua K1 ya, K1. Tapi kan karena kita juga kan harus melakukan lobby kan nggak tahu juga. Dalam lobby itu kan persiapannya banyak. Pertama partai yang mau diajak koalisi, kedua dari kandidat, baik misalkan saya sendiri, ketiga kesiapan finansial juga. Nah itu apa finansial? Ya kan harus bayar saksi, dihitung ada 3.590 sekian. Pak Haji siap finansialnya? Ya, udah pasti kalau misalnya. Kemarin kita mencalonkan beberapa kali berarti berapa banyak kesiapan kan. Ya. Terus yang kedua nanti juga untuk alat peraga kampanye, kemudian biaya untuk konsolidasi dan sosialisasi di internal maupun di eksternal, itu juga kan harus persiapkan. Jadi kalau misalkan ada kesiapan dari kader, ya itu juga akan mendapat perhatian khusus. Ya. Nah partai koalisi. Apalagi nih Pak Deden, ini yang lebih kan sekarang lagi digodok bahwa caleg yang terpilih atau anggota DPRD yang terpilih ini tidak harus mengundurkan diri. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang masuk pilkada mau menang mau kalah tidak harus mundur, tetap jadi anggota DPRD. Kalau misalkan menang baru mundurkan diri. Gitu. Aturannya seperti itu. Sekarang lagi dibahas kan seperti itu. Tapi masih penggodokan Pak, belum. Penggodokan itu saya kira kemungkinan bisa. Kenapa? Karena ada lagi jeda waktu untuk pelantikan katanya serentak. Ya. Yang dimundur. Pelantikan dewannya. Ya. Pelantikan dewan mundur di bulan 11 setelah pilkada. Oh gitu. Atau mungkin awal Desember. Nah ini juga kan lagi dibahas. Kan kemungkinan besar juga caleg-caleg terpilih di DPR RI itu yang sudah terpilih, mereka juga kan
untuk mendongkrak membesarkan partai di kemudian hari 5 tahun yang akan datang, ini kan merebut apa namanya eksekutifnya. Iya, iya, iya. Gitu. Kemungkinan besar begitu. Ya artinya kalau gitu mah yang sekarang sudah terpilih pada maju nanti apa ya? Bisa kemungkinan. Makanya besok tuh saya perkirakan minimal mungkin 3 itu ada. Iya, kandidat bisa banyak ya. Bisa banyak. 4 juga bisa. Bisa, mungkin. bisa. Kalau kita hitung dari perolehan sekarang kan agak ramping nih. Iya, iya, iya. Iya. Mungkin cuma 6 fraksi. Kemarin kan 8 fraksi nih. Kemungkinan besar sekarang cuma 6 fraksi. 6 fraksi karena 3 tambah 3 bisa ya. Tambah 3 bisa. Yang 4 sudah satu fraksi kan. Ini memang akan ada kemungkinan besar bisa juga 4 pasang ya Pak Haji ya. Bisa 4 pasang. Menurut pandangan saya. Contoh misalkan kayak PDI Perjuangan 9 ngambil satu partai misalkan. Yang 3 ini Iya. Nasdem atau Demokrat Demokrat atau P3 salah satu apa namanya PAN. Nah itu kemudian PKB ngambil 8 di antara itu 3 misalnya. Iya. Itu juga bisa. Kemudian PKS yang 7 ngambil lagi 1 bisa. Golkar bisa ngambil 1 lagi atau P3 Nanti atau dengan Gerindra ya kan semua proses mungkin ada gitu. Nah itu jadi besar kemungkinan bisa mencapai 4 pasang. Ya? Tapi bisa juga 2 pasang Pak Deden. Oh bisa? Bisa. Kan ada apa namanya wacana saat ini kan PDI Perjuangan nih sudah 4 periode. Ya. Paang 2 kali kan? Ya. Pak Buce sepotong, Pak Acep 1,5 ada 4 nih ya berarti 4 itu juga kemungkinan itu bisa terjadi hanya 2 pasang head to head itu berarti antara pasangan PDIP sama lawannya. Jadi gini Pak Deden, kan ada juga karena ini masih begitu rapat proses pemilu legislatif dan pilpres kemarin, ini juga bisa pengaruh juga kalau ada campur tangan dari pusat DPP. Iya, iya. Nah, contoh misalkan nanti pada saat lobby sekarang dilakukan, contoh kan ada 3 koalisi nih. Ya. 1, 2, 3. Ya. 01, 0. Nah, kita kayak Demokrat, PAN, Golkar, Gerindra. Satu koalisi. Ya. Ya itu kan bisa jadi seperti itu. Atau mungkin nanti ada bergabung nih, Nasdem bergabung di pusatnya 01 sama 03 jadi gabung. Ya misalkan gabung. Enggak, Nasdem bergabung misalkan dengan Gerindra ya, atau sekarang PKB ya. gabung lagi. Akhirnya udah satu aja, satu pasang aja. Tinggal nanti dijaring dari koalisi gemuk itu seperti apa. Kan semua bisa keserba kemungkinan. Nanti PDIP-nya AR lagi ya. Ya saya tidak tahu persis kalau proses itu kan semua kan ada masing-masing dapurnya gitu partai. Ya. Sejauh ini Gerindra sudah komunikasi politiknya sama siapa aja? Saya sudah sesama temen ya karena yang di 02. Ya enggak, dengan PKB saya komunikasi, dengan P3 saya komunikasi, termasuk dengan kandidat juga saya komunikasi. Dan beberapa partai lain, dengan PAN juga komunikasi, dengan Demokrat juga saya komunikasi, dan mungkin sebentar lagi saya juga akan coba komunikasi dengan Golkar. Kan semua ini kan dalam menyambut pesta demokrasi di pemilu kada ini kita nggak boleh baper. Di pemilu ini apalagi sebagai leader atau ketua partai ini, kalau diterjun di dunia politik ini nggak boleh pakai perasaan, pakainya logika, rasional saja, mungkin kepentingan. Jadi tidak ada rival yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Semuanya kita mengalir aja, enjoy. Kalau politik ini biasalah, kemudian kita slow lagi. Kenapa ya? Karena hidup di dunia ini kan cuma sesaat. Tapi pertemanan, perkawanan, persahabatan itu sampai akhir hayat. Kalau urusan politik mah kepentingan sesaat, jadi nggak ada harus masuk ke perasaan, nggak boleh dendam, nggak boleh
sakit hati, udah. Ya. Tadi saya sampaikan, udah nggak apa-apa. Kita udah kalah ya, kita terima fair aja. Ya. Tapi mencak-mencak saya di KPU kemarin itu agar jadikan shock terapi. Ya. Bahwa kita tahun ini kan ada politik lagi, pagelaran politik nih, yaitu pilkada. Kalau saat ini saya tidak menyampaikan keberatan saya, maka besar kemungkinan nanti besok di pilkada akan demikian. Akan terulang. Nah, kalau misalkan tetap dilakukan demikian, jangan salahkan nanti peserta pemilu akan melakukan ya demo yang besar terhadap unsur negara. Kita bukan ngancem, enggak. Cuma ini buat shock terapi, buat pembelajaran. Komisioner KPU kan baru semua, rata-rata belum pengalaman, apalagi jeda waktu dalam pelantikannya begitu mepet, benar nggak? Belum ngerti regulasi, masih apa namanya membaca apa? Ya, meraba-raba. Ya, incumbent ada sih. Iya, cuma satu kan, yang 4-nya juga baru. Baik KPU maupun Bawaslu ya. Nah, posisi di Bawaslu juga sama. Kan jam terbang mereka juga berbeda dengan kami yang peserta pemilu. Gitu. Ya. Terus Pak, mengulas sedikit mungkin yang kemarin ramai itu kan di Kadatuan tuh Pak, atau Toto Hari, tanggapan dari ketua partai gimana Pak? Kalau saya sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, ya kembalikan kepada proses yang sudah dilalui. Jadi saya juga tidak pernah membuat statement, tidak pernah mencampur tangan atau ikut pressure terhadap Gakumdu. Nah, posisi itu saya serahkan sepenuhnya kepada kewenangan mereka. Nah, yang kedua, kalau hasilnya tidak memungkinkan untuk dijerat oleh regulasi yang berlaku, yaitu dikembalikan pemahaman dari teman-teman. Ya, kalau kami harus adil, netral. Saat Bawaslu melakukan kesalahan, melakukan pembodohan, melakukan atau merugikan kepada saya seperti kemarin, permintaan sanding data saja tidak penuhi, saya akan mengajukan keberatan. Tapi pada saat proses yang ditempuh oleh Bawaslu dan Gakumdu, ya saya kembalikan kepada kewenangan mereka. Hasil akhirnya kita fair aja nerima kok. Oke. Apapun yang terjadi. Jadi tidak ikut campur lah. Ya. Jadi harus benar-benar adil pemilu itu Pak. Siap. Kenapa? Karena akan jadi jejak digital. Ya. Betul. Jejak digital seseorang politisi itu akan dikenang terus. Apalagi nanti di Google itu kan nanti nggak hilang. Iya. Sulit kan itu. Jejak digital. Betul. Oke. Terakhir nih Pak Haji. Pak Haji kan tadi serius mau maju nih, mencalonkan. Apa yang akan dilakukan kalau ternyata memang jadi pemimpin daerah, baik bupati maupun wakil? Jadi gini Pak Deden, ini saya bongkarin sedikit bocoran. Selama ini kepala daerah di Indonesia itu jarang berpikir amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ambil contoh, masih banyak jaring-jaring asmara untuk meminta sumbangan di jalan raya, pembangunan masjid, pembangunan musola, dan lain sebagainya, termasuk pesantren. Andai APBD kita 3,5 triliun nanti ke depan, misalkan, kita ambil nggak banyak-banyak jumlah masjid. Nah, untuk masjid, janji Allah, apabila seorang pemimpin yang mau menggunakan jabatan kekuasaannya, telunjuknya, tanda tangannya untuk jalan di agama Allah, besok dihisapnya nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim itu pakai pesawat jet Rafael. Jos langsung. Mungkin seperti itu secara berpikir saya yang awam. Iya. Bodoh. Cuman 100 miliar ya, padahal ya. Kita hitung yang kedua. Anggaran untuk musola.
Satu desa ada 5 dusun, kita anggap 5. Ya. 5 kali 376. 1.500-an. 1.500. Ambil 2.000 aja. Ya. Kasih 50 jutaan. 2.000 kali 5. 100 miliar juga. Iya. Betul nggak? Iya, Kan nggak iya, besar. Ya. 100 miliar tambah 100 miliar, berarti cuma 200 miliar. Besok itu sajadahnya nggak keras. Ada orang sujudnya kuat, padahal sajadahnya yang keras. Ya. Nggak diganti-ganti di musola. Tawanya untuk adannya mati. Akhirnya ganti yang kecil, nggak kedenger. Ya, ya. Belum WC-nya kucel, nggak bisa beli buat lisol. Pembersih WC. Jamuran, lumutan dan ini. Belum kerannya jebol. Karena ini akhirnya disumpel pakai, aduh sedih lah. Nah, ini namanya agamis bener ya? Iya itu. Jangan cuma visi misi calon kepala daerah. Wah ini agamis dan semua. Ternyata realisasinya berbeda. Tapi kan Yang kedua, Ah, kita jumlah pesantren. ya. Betul nggak? Pesantren saya anggap yang terdaftar, yang kecil, yang pesantren Kalong anggap 200. 200 Tapi yang realisasi pesantren. mungkin 100 pesantren aja. Iya. 100 pesantren ya kita kasih Satunya satu pesantren 200 juta 200. ya. Kali 100 cuma 20 miliar. Nggak seberapa. Berarti udah 220 miliar Miliar. dikasih. Mereka itu bakal mencetak generasi penerus bangsa. Mungkin lulusan jebolan pesantren berikutnya 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, mungkin jadi anggota dewan, mungkin jadi kepala daerah, jadi bupati atau wakil bupati. Jadi ada lagi yang pejabat. Besok mental-mental mereka, mental agama yang dikedepankan, bukan mental korup. Korup waktu, korup uang, korup jabatan, dan korup semua. Nah ini yang harus persiapkan calon kepala daerah ke depan. 3 itu ya. Iya. Tapi kan gini Pak. Ada lagi. Apa masih? Satu 4. lagi. Apa tuh? Yang ketiga ini kan tadi satu paket. Musola sama masjid Musola, satu masjid. paket. Oh, Betul nggak? pesantren kedua. Pesantren, paket Yang satunya? kedua. Yang ketiga, coba UKM kasihan. Ya. Kalau misalkan sentra di desa ada 376 desa dan kelurahan. Satu desa ya untuk UKM kasih aja 200 juta kali 376 desa dan kelurahan, Jadi 75 miliaran. nggak nyampe 100 ya? Iya, 75 tambah 20 kemarin, 220 tadi. Jadi kurang lebih 295 miliar. Taruhlah 300 miliar. Sehingga pertumbuhan ekonomi hidup di tingkat bawah, yang jualan serabi, yang jualan misalkan warungan kecil dan lain sebagainya hidup. Kemudian juga musola, masjid bagus. Kemudian pesantren generasi penerus bagus. Saya kira nanti mental-mental anak bangsa generasi penerus, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang duduk itu, mereka akan mengedepankan agama ketimbang. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab besok di yaumul akhir padang mahsyar. Seorang pemimpin itu akan dihisap terlebih dahulu, hisap dari kebaikannya dan hisap dari keburukan. Itu teh penganggaran tersebut tidak mengganggu DD-ADD ya? Enggak. Iya, iya. Dan itu kenapa saya punya tujuan. Saya kalau dikasih mandat dari Allah ya untuk maju, dikasih kemudahan, rezeki, badannya sehat, umur panjang, kemudian dapat rekomendasi ya, rekomendasi dari partai, kemudian juga kita juga diperhitungkan, terus lobby politiknya juga berhasil, koalisi dengan partai lain, insya Allah saya akan melakukan posisi demikian sebagai pemimpin yang amanah. Kenapa? Karena kita ini kan rata-rata umur 60 tahun pada. Kalau kita udah kepala 5 tinggal ngitung hari berapa tahun lagi. Hidup apa yang disombongin di bawah mati kan? Iya, iya. Nah, hal-hal yang itu yang kenapa saya punya keinginan untuk
mengabdikan jadi babu, jadi jongos rakyat di Kuningan. Yang memang saat ini ruang lingkup saya masih kecil dapil. Tapi kalau nanti untuk dieksekutif kan 5 dapil se-Kabupaten Kuningan kita bisa tersentuh. Itu harapannya. Dan terakhir, cita-cita saya pengen kalau saya meninggal itu yang tahlilnya minimal 10.000 orang. Yang tahlilnya. Nah, tantangannya ya kalau kita jadi kepala daerah, mungkin kalau kita memasuki program seperti itu, musola, masjid, pesantren, kayak kalau kita meninggal, mungkin yang tahlilnya ada 100.000 orang. Karena masjid bagus, musola bagus, pesantren bagus, ekonomi bagus, udah sederhana. Iya. Warga masyarakat Kuningan ini tidak muluk-muluk minta jalan ini segala macam. Tapi kalau proses itu ditempuh dulu dari sudut agamanya, saya kira nanti semuanya benar-benar jadi Kabupaten Kuningan yang agamis. Itu Pak. Oke Pak, satu pertanyaan mungkin Pak. Penganggaran itu kan bukan hanya kewenangan kepala daerah nih Pak, tapi juga kan fungsi budgeting kan ada di DPRD. Nah Pak Haji sudah 3 periode DPRD mau ke-4 dan pimpinan juga gitu kan. Artinya saya udah banyak bantu. Enggak, maksudnya untuk penganggaran tersebut memang tidak ada upaya ngedorong nih Pak secara pribadi. Sudah Pak, termasuk melalui pokir saya juga ada. Oh gitu. Kita masjid misalkan Sindang Barang, Citapen, Cikeleng, Cibentang. Enggak, maksudnya mengalokasikan dana yang 300 M itu masuk APBD gitu. Ya kan kita kalau di legislatif ini kan nggak bisa sepermana Pak. Jadi satu orang nggak bisa ya? Iya kan, nggak mungkin. Oke. Menarik lah Pak Haji. Itu mungkin podcast kita kali ini. Siap, terima kasih Pak Deden. Nanti bisa disambung lah di episode berikutnya nih Pak Haji. Mungkin terima kasih atas kasumpingan Pak Haji. Dan pemirsa, itu obrolan kita dengan Bapak Haji Dede Ismail, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan. Terima kasih atensinya, kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Deden, ini podcastnya. Mudah-mudahan ini sharing, kita memikirkan nasib Kuningan yang akan datang, dan pemirsa Kuningan Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deden sebagai Kabiro Kuningan Mas beserta semua kru yang terlibat dalam podcast ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta selalu mendapat lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.